Aduh, nih si Hidul, anak Betawi asli, ngakunya. Bang Dul, waduh, ini gimana sih urusannya bang? Saya baca di media online, masa iya Bang Dul bilangnya mau ngancurin trotoar Cikini? Terus alasannya Bang Dul, katanya supaya jalanan buat mobil jadi lebih luas. Dah bang, ini kagak salah Bang Dul. Saya mungkin berbeda dengan calon gubernur yang lain yang akan membuat JIS baru. Saya enggak, saya akan benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pemenahan di JIS, infrastrukturnya diperbaiki, kemudahan-kemudahan diberikan, karena efek dari pembangunan JIS sampai hari ini aja kan belum semuanya selesai, termasuk Kampung Bayam. Kampung Bayam pun akan kami selesaikan. Saya berjanji akan menyelesaikan persoalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kelihatannya para calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota yang sekarang sedang bertarung di Republik ini, setelah sekitar 1 minggu melaksanakan kampanye, kepala mereka kelihatannya sudah mulai panas. Khususnya yang bertarung di Jakarta, kepalanya sudah semakin panas, semakin panas, semakin panas. Sehingga akibat panas kepalanya ini, terobosan-terobosan, gebrakan-gebrakan untuk menarik perhatian rakyat, untuk menarik simpati rakyat, mereka begitu berusaha untuk mencarinya, menemukannya, dan melemparkannya ke publik. Tetapi ini kalau tidak hati-hati berbahaya. Sebab salah-salah jadi blunder, niat hati, pernyataan yang dilemparkan akan mendatangkan simpati rakyat sebanyak-banyaknya. Tetapi bisa membuat rakyat menolak, mendukung jadinya kalau tidak hati-hati. Ini kita lihat sekarang ini pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan pasangan calon Pramono Anung Rano Karno ini benar-benar sekarang ini menarik perhatian untuk Jakarta. Aduh, nih si Hidul, anak Betawi asli, ngakunya. Bang Dul, waduh, ini gimana sih urusannya bang? Saya baca di media online, masa iya Bang Dul bilangnya mau ngancurin trotoar Cikini? Terus alasannya Bang Dul, katanya supaya jalanan buat mobil jadi lebih luas. Dah bang, ini kagak salah Bang Dul. Kalau gini sih, bener kata Bang Mandra dulu, waktu di sinetron Sidul Anak Sekolahan, kalau Bang Dul itu primitif cara berpikirnya. Bang, itu Pak Anies udah susah-susah bikin trotoar keren begitu. Lebar, cakep lagi. Ada pohon tabebuyanya segala. Masa malah mau dihancurin? Pak Anies itu pemikirannya modern, Bang. Dan orientasinya untuk Jakarta di masa depan. Di mana nanti warga Jakarta pada naik transportasi umum massal dan jalan kaki di trotoar yang lebar-lebar. Karena begitu konsep kota modern di seluruh dunia, Bang. Masa iya Bang Dul sekarang malah mau membuat Jakarta dan mau mengajak warganya untuk mundur lagi ke zaman ketika Bang Dul dan Bang Mandra masih narik oplet. Itu sih namanya primitif, Bang. Lagian, justru yang naik mobil pribadi itu yang harusnya abang ajakin buat naik angkutan umum. Jadi, mendingan yang abang benahin adalah transportasi umum yang semakin nyaman dan terintegrasi. Karena menurut saya, kebijakan itu akan lebih memiliki nilai kesetaraan dan keadilan bagi warga Jakarta secara keseluruhan. Belum lagi, kebijakan itu akan mengurangi masalah kemacetan dan polusi. Terus kalau alasan abang ngancurin trotoar Cikini adalah supaya nggak dijadiin tempat parkir liar dan pedagang kaki lima, kalau gitu, itu solusinya nggak begitu, Bang. Nggak dengan ngancurin trotoar dong, Bang. Karena di situ yang salah
adalah penegakan aturan dan edukasi kepada manusianya. Jadi kalau saya boleh saran nih ya, kayaknya Bang Dul emang jauh lebih keren kalau balik lagi aja deh main film Bang. Sumpah, saya demen banget lihat Abang main film. Tapi kalau untuk menjadi wakil gubernur Jakarta, kayaknya enggak deh Bang. Kalau kata pepatah Betawi, laga sebakul, ditanding kagak sepiring. Artinya, gaya lu doang sebakul, tapi kemampuan cuman sepiring doang. Nah, kalau menurut saya nih, dari semua paslon pilkada Jakarta yang ada, cuman satu Bang yang pantas menang, yaitu coblos semua. Atau mudah-mudahan aja nih MK mengabulkan ya. Mudah-mudahan kota kosong yang menang nanti. Karena ya mau gimana lagi, sampai ada 2 orang loh yang inisialnya RK nyalonin jadi pemimpin Jakarta. Tapi dua-duanya nggak ada yang pantas tuh buat warga Jakarta. Kayaknya nggak bakalan ada yang bisa majuin Jakarta sebagaimana yang diharapkan oleh warganya. Jadi buat warga Jakarta sekalian, kayaknya Pilkada Jakarta 2024 ini mendingan kita balikin aja deh Rano Karno jadi bintang film lagi, dan kita balikin Ridwan Kamil kembali ke Jawa Barat. Ya kan? Setuju kan? Karena kayaknya bagi Jakarta dan warganya, 2 inisial RK ini jauh lebih baik di bidang dan tempat mereka masing-masing sebelumnya daripada jadi pemimpin di Jakarta. Saat bertemu Ahok, Bacagub PDIP Pramono Anung menegaskan akan melanjutkan program dari para gubernur DKI Jakarta terdahulu yang dirasanya bermanfaat. Tak hanya peninggalan Ahok, Pramono juga tak sungkan untuk menyempurnakan warisan dari Anies Baswedan termasuk soal Jakarta International Stadium. Pramono menegaskan dirinya berbeda dengan Ridwan Kamil yang justru malah berencana akan membuat JIS baru di Jakarta. Diketahui, RK berniat membangun venue baru yang bertaraf internasional untuk event-event besar lantaran banyak keluhan terhadap akses masuk ke Jakarta International Stadium. Termasuk peninggalan Mas Anies di JIS dan sebagainya. Saya mungkin berbeda dengan calon gubernur yang lain yang akan membuat JIS baru. Saya enggak, saya akan benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pemenahan di JIS, infrastrukturnya diperbaiki, kemudahan-kemudahan diberikan, karena efek dari pembangunan JIS sampai hari ini aja kan belum semuanya selesai, termasuk Kampung Bayam. Kampung Bayam pun akan kami selesaikan. Saya berjanji akan menyelesaikan persoalan itu. Ini kita lihat sekarang ini pasangan calon Ridwan Kamil, Suswono, dan pasangan calon Pramono Anung, Rano Karno. Ini benar-benar sekarang ini menarik perhatian untuk Jakarta. 2 pasangan calon ini bagaikan sedang berpacu dalam melodi, saling mengemukakan statement-statement menarik yang juga tidak kalah saling menghebohkannya. Bagaimana dengan pasangan calon Darmakun? Ya, kelihatannya biasa-biasa saja. Apa yang menarik dari pasangan calon Pramono dan Rano? Rano ternyata melempar ide kepada rakyat Jakarta akan menghancurkan trotoar di Cikini. Dihancurkan trotoar untuk pejalan kaki, dipelebar jalan mobil. Bikin heboh jadinya. Karena pejalan kaki itu boleh dikatakan rakyat biasa. Yang punya mobil itu orang kaya. Paling tidak itu capnya. Ketika sekarang ini Rano Karno akan menghancurkan trotoar Cikini, rakyat jadinya berpikir ini Sidul ini apa enggak berpihak ke rakyat kecil atau bagaimana ini, sehingga sekarang heboh. Bagaimana dengan Ridwan Kamil? Ridwan Kamil mengatakan akan bangun JIS baru, venue internasional. Ini juga akan membuat blunder dan bisa kalau tidak hati-hati membuat calon pemilih lari dari dia. Kenapa? Rakyat Jakarta sekarang ini 42% lebih kurang itu adalah pemilih yang sangat fanatik kepada Anies Baswedan. Kalau demikian tentu saja paslon-paslon ini bagaimana agar bisa menggait suara pemilih Anies ini, karena Anies tidak maju. Ketika RK mengatakan akan membangun JIS baru, apa enggak tersinggung
pengikut Anies. Ini JIS ada yang dibangun oleh tokoh yang saya kagumi dulu. Sekarang dia akan bangun yang baru. Tentu ini akan ditinggalkannya. Kalau begitu, ngapain kita milih dia? Tentu itu jadinya. Dan kita juga melihat pernyataan RK langsung disambut oleh Pramono. Pramono langsung mengatakan tidak akan membangun JIS baru dan akan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap JIS yang telah dibangun semasa kepemimpinan Jakarta di tangan Anies Baswedan. Sekarang Totor gimana? Yang dikatakan akan dihancurkan. Menurut Rano, dalam pernyataan Rano, rakyat kecil pendukung Anies bisa lari. Jadi sahabat BN, sekarang ini harus kita akui, kepala para calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota sedang panas sekali sekarang ini. Karena itu hendaknya orang-orang di sekelilingnya berupaya untuk mendinginkan dia sehingga dia tidak melempar statement-statement yang bisa nanti membuat calon pemilih lari darinya. Sebab sedikit saja salah ucap, salah kata akan disambar oleh lawan. Saya masih ingat walaupun hanya tingkat kabupaten, saya merasakan dulu di saat kampanye ketika ikut jadi peserta pilkada, kepala memang sangat panas. Ini adalah foto saya ketika saya kampanye pada saat pilkada tahun 2010 lalu. Ini saya jadikan kenangan karena memang saat kampanye waktu itu terasa sekali panasnya kepala. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.